Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita, iman kita terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi pedoman bagi kita, yang akan menuntun kita, yang menerangi setiap langkah hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang menolong setiap hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan mengurapi kita. Tuhan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupinya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami semua dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupinya, melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Korintus 16 ayat 14. Saya bacakan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, bicara tentang kasih ini hal yang sangat-sangat penting bagi hidup kita. Segala sesuatu yang kau kerjakan, segala sesuatu yang kau lakukan. Entah itu berbicara tentang mungkin yang anak sekolah belajarmu, ya, engkau yang bekerja, ya pekerjaanmu, pelayananmu, apapun dalam hidupmu yang engkau kerjakan itu lakukan dengan kasih. Jangan hanya karena ini tugasku, karena ya ini tanggung jawabku, aku harus bertanggung jawab. Baik, ya, melakukan tugas tanggung jawab kita dengan sungguh itu baik. Tetapi jangan lupa dasarnya harus kasih. Jangan dengan terpaksa. Jangan dengan ya karena ingin menyenangkan orang. Juga bukan ingin cari pujian dari orang. Bukan supaya diakui orang. Apapun itu yang dipercayakan untuk engkau kerjakan. Ya, kerjakan, lakukan dengan kasih. Lakukan dalam kasih. Artinya apa? Artinya kita melakukan pekerjaan kita misalnya itu karena kita mengasihi. Ya, kita satu mengasihi pekerjaan kita, mengasihi tempat kita bekerja, mengasihi ya termasuk pimpinan kita, ya, mengasihi keluarga kita. Ya, kita bekerja untuk orang-orang yang kita kasih. Karena itu lakukan pekerjaan dengan dalam kasih. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar tanggung jawab. Ya memang betul tanggung jawab kewajiban kita. Tetapi kalau engkau melakukannya dengan kasih, itu akan terasa indah. Ya, itu akan menyenangkan. Ya, bukanlah beban yang berat, bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyulitkan kita, bukan sesuatu yang membuat kita ini ya orang Jawa bilang kabotan gitu ya. Tetapi sesulit apapun, sebesar apapun, setiap hal yang kita kerjakan kalau dasarnya kasih tidak akan terasa berat. Bahkan orang yang melakukan pekerjaannya dalam kasih, dia akan mengerjakan dengan sukacita. Ya, tidak ada istilahnya itu menjadi beban bagi hidupnya. Sekalipun ya tidak mudah, sekalipun ya berat. Tetapi kalau dalam kasih kita mengerjakannya, kita akan mengerjakan dengan sukacita. Yang berat itu bisa terasa lebih ringan ya. Tidak ada istilahnya beban itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita bersungut-sungut. Orang Jawa bilang sambat. Urip kok gini ya, pekerjaan kok begini dan sebagainya. Tetapi kalau mendasarinya dengan kasih, sesulit, seberat apapun itu,
kita bisa melakukannya dengan sukacita. Yang sulit, yang berat tidak akan terasa sulit dan berat. Justru kita melakukannya itu dengan satu rasa hati gimana ya. Pokoknya kalau kita dasarnya kasih, apalagi kita mengerjakannya dengan mengingat orang yang kita kasihi, orang-orang yang terkasih dalam hidup kita. Ya termasuk ya itu keluarga kita misalnya, maka kita mengerjakannya dengan senang hati. Ya sekali lagi mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua apapun itu. Segala pekerjaan, segala apa yang kau lakukan, segala tanggung jawabmu, segala tugas-tugasmu, kerjakan dalam kasih. Maka engkau akan merasakan, ya. Jadi apa yang kau kerjakan itu, ya ketika selesai engkau akan merasakan satu kelegaan dan damai sejahtera yang luar biasa. Ya karena kita melakukan dalam kasih, bukan kepepet, bukan terpaksa. Ya, dan juga bukan dengan motivasi yang salah. Kadang orang melakukan itu hanya untuk bisa dipuji, supaya orang itu melakukan supaya diakui bahwa dia bisa, dia hebat, dia luar biasa. Ada orang melakukan pekerjaannya supaya dilihat, ya, diperhatikan orang. Ya, hati-hati. Yuk jaga hati kita. Intinya lakukan dalam kasih. Termasuk ketika membantu orang, menolong orang. Lakukan dalam kasih. Bukan pengen dilihat, dipuji, dan diakui. Ya, kita membantu orang, bahkan Alkitab mengatakan apa yang dia berbuat tangan kananmu, tangan kiri nggak perlu tahu. Ya, kenapa? Karena kita melakukannya dalam kasih. Orang yang mengasihi akan mengerjakan apa yang dilakukannya dengan sukacita dan rela, ikhlas, tanpa ada rasa istilahnya, kok aku nggak dipuji, kok aku nggak diakui, kok aku nggak diperhatikan, aku sudah berjuang nggak ada yang peduli. Kadang-kadang gitu. Hati-hati, yuk lakukan dalam kasih. Artinya apa? Kalau mengerjakan dengan kasih, itu sesuatu yang indah. Yang kita kerjakan akan membawa satu berkat tersendiri bagi hidup kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk orang yang kita kasih dan kita berhasil melakukannya, maka itu adalah anugerah yang luar biasa. Ada satu kepuasan batin yang luar biasa. Karena apa? Karena dasarnya kasih untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang melayani Tuhan juga demikian. Jangan karena tanggung jawab saja. Engkau yang bekerja, engkau yang sekolah, ya, engkau ibu rumah tangga juga. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan betapa pentingnya kami mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Tanggung jawab kami, tugas kami dalam kehidupan kami. Entah itu belajar, entah itu bekerja, entah itu pelayanan, atau apapun yang kami lakukan. Biarlah kami mendasarinya dalam kasih. Bukan sekedar tugas tanggung jawab, bukan sekedar melakukan kewajiban, bukan juga untuk pujian atau pengakuan orang. Tapi kami melakukannya karena kasih. Sehingga yang berat tidak akan terasa berat lagi. Dan kami bisa melakukannya dengan sukacita. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini. Tuntunan serta ya Tuhan. Hidup kami jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu terus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.